Di dunia mitologi Yunani, ada monster yang bukan lahir dari kegelapan liar atau dunia iblis, melainkan dari kesombongan manusia dan kegagalan menepati janji kepada para dewa. Namanya adalah Minotaur, makhluk berkepala banteng dan bertubuh manusia, yang dikurung bukan karena ia jahat, melainkan karena ia adalah bukti hidup sebuah dosa. Dan halo, bertemu lagi dengan gue di channel Offscript, dan ayo kita bahas. Kisah Minotaur bermula dari Raja Minos, penguasa Pulau Kreta. Minos berdoa kepada Poseidon, dewa laut, agar diberi tanda bahwa ia layak menjadi raja. Poseidon mengabulkannya dengan mengirimkan seekor banteng putih suci dari laut dengan satu syarat. Banteng itu harus dikorbankan kembali untuk Poseidon. Namun Minos melanggar janji. Ia terpesona oleh keindahan banteng tersebut dan menggantinya dengan hewan lain saat upacara. Para dewa tidak menghukum Minos secara langsung. Sebaliknya, mereka memilih hukuman yang jauh lebih kejam. Poseidon membuat istri Minos, Pasiphae, jatuh cinta secara tidak wajar pada banteng suci itu. Dengan bantuan Daedalus, arsitek jenius, Pasiphae menyembunyikan dirinya dalam sapi kayu, dan dari hubungan terkutuk itulah Minotaur lahir. Raja Minos malu dengan keberadaan Minotaur. Ia tidak membunuhnya karena Minotaur tetap darah dagingnya, namun juga tidak bisa membiarkannya hidup bebas. Maka Daedalus membangun labirin Kreta, struktur raksasa dengan lorong berputar yang mustahil dipetakan. Tidak ada peta, tidak ada jalan pulang. Minotaur dikurung di pusat labirin. Di sana ia hidup dalam kegelapan, makan daging manusia, dan perlahan berubah dari korban menjadi legenda mengerikan. Sebagai hukuman politik, kota Athena dipaksa mengirim 7 pemuda dan 7 gadis setiap beberapa tahun untuk dimasukkan ke dalam labirin sebagai santapan Minotaur. Tidak ada yang kembali. Minotaur tidak berbicara. Ia tidak bernegosiasi. Ia hanya berjalan di lorong-lorong batu, mengikuti suara napas dan ketakutan. Bagi rakyat Kreta, ia monster. Namun bagi korban-korbannya, ia adalah kematian yang tidak terlihat, yang datang dari kegelapan. Suatu hari, pangeran Athena bernama Theseus memutuskan untuk menghentikan siklus pengorbanan ini. Dengan bantuan Ariadne, putri Raja Minos, Theseus dibekali benang ajaib untuk menemukan jalan keluar dari labirin. Di pusat labirin, Theseus menghadapi Minotaur. Tidak ada deskripsi panjang tentang pertempuran itu dalam mitos. Hanya satu hasil yang dicatat sejarah. Minotaur mati, dan Theseus keluar hidup-hidup. Monster itu tidak diberi kata terakhir, tidak diberi penebusan. Ia mati sebagaimana ia hidup, sendirian. Dalam mitologi, Minotaur memiliki beberapa kemampuan, seperti kekuatan fisik yang luar biasa. Ia mampu merobohkan dinding dan menghancurkan manusia dengan tangan kosong. Daya tahan tinggi. Minotaur dapat hidup dalam labirin tanpa cahaya, yang hampir tanpa perawatan. Indera pendengaran yang tajam, yang mampu mendeteksi korban dari langkah dan nafas. Dan terakhir, naluri pemburu absolut. Ia tidak membutuhkan strategi. Hanya dengan insting, ia dapat memburu mangsanya. Namun satu hal yang tidak ia miliki adalah kebebasan. Minotaur bukan monster yang memilih jalannya. Ia lahir karena manusia berbohong pada dewa, dan mati karena manusia ingin menghapus rasa malu mereka. Ia dikurung agar dunia tampak bersih, padahal dosa itu tetap ada. Dan mungkin Minotaur bukan tentang banteng atau labirin, melainkan tentang bagian dari dalam diri manusia yang dikunci, ditolak, dan akhirnya dihancurkan karena kita takut mengakuinya. Jika kalian suka video ini, maka jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton.